Shalom saudara-saudara sekalian. Saya percaya sore ini tidak seperti biasanya pada waktu kita datang beribadah. Karena sore ini saudara perlu barangkali untuk mengatasi berbagai kesulitan untuk dapat bersama-sama di dalam ibadah ini. Dan banyak saudara-saudara kami yang barangkali yang biasa beribadah sore ini tidak bersama-sama dengan kami. Sungguh kita bersyukur jikalau ada kesempatan untuk beribadah karena saya selalu percaya bisa beribadah kepada Tuhan itu adalah satu anugerahnya bagi kita. Sore ini saudara-saudara, saya percaya tak berapa banyak di antara kita kalau menyadari bahwa sore ini ibadah kita juga memperingati ulang tahun yang ke-52 ya. Oleh sebab itu saudara ingat atau tidak, tetapi saya akan mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-52. Nah, saudara, setiap tahun kita merayakan ulang tahun, tapi tahun ini saudara kita mulai dengan satu tema, mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Nah, saudara, seberapa pentingnya kita mengenal Allah untuk kita dapat mengenal diri sendiri, atau saya balik, saudara-saudara, seberapa pentingnya kita mengenal diri sendiri dan oleh sebab itu kita harus mengenal Allah. Nah, saudara-saudara, ini adalah hal yang penting untuk kita pahami, saudara-saudara. Dan mengapa untuk mengenal diri sendiri kita perlu mengenal Allah, saudara-saudara? Nah, saudara, saya ambil contoh yang singkat sekali, saudara. Seorang anak kecil, dia bertumbuh mengenali dirinya melalui mengenal ayahnya. Simple, saudara ya, kalau ayahnya itu adalah Lim Ciguan, misalnya. Saya sembarang ngomong aja, saudara ya. Maka dia tahu, oh saya Lim. Ya. Kalau papanya setan, bukan setan, saudara-saudara ya. Nah, kalau papanya itu Sen Sen, maka dia juga namanya Sen, saudara ya. Kalau papanya itu adalah seorang dokter, dia tahu dia anak seorang dokter. Kalau dia ada anak seorang presiden, ayahnya, maka dia adalah anak presiden. Kalau ayahnya seorang raja, maka dia adalah pangeran. Nah, saudara-saudara, untuk kita mengenal Allah, saudara, kita lebih memahami siapa diri kita. Saudara, saya percaya ini sangat mempengaruhi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Karena sering sekali, saudara, kita selalu hanya berfokus pada diri kita. Apa yang kita mau, apa yang kita suka, apa yang kita butuhkan, kita perlukan, itu menjadi fokus setiap hari dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah berhenti-henti untuk memikirkan diri sendiri, dan kalau sekali-sekali kita datang kepada Allah, kadang-kadang itu karena ada maunya, saudara ya. Nah, saudara-saudara, ini adalah hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara, mengapa saudara-saudara? Ini pertanyaan yang penting untuk kita jawab. Saudara, Kejadian pasal 1 ayat 26 mengatakan bahwa kita diciptakan ya sesuai dengan rupa dan teladan Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk kita menemukan kembali saudara-saudara pemahaman untuk rupa dan teladan Tuhan yang ada pada diri kita, karena ada sesuatu yang mulia pada diri kita, yang walaupun kita tahu setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka satu kehilangan yang paling besar dalam diri manusia itu bukan kehilangan pekerjaan dan usaha, bukan kehilangan sesuatu harta kekayaan, tetapi kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Nah, saudara, itu kita tidak bisa temukan kembali, saudara. Namun kita bersyukur di dalam Kristus, kita menemukan itu kembali pada waktu kita ditebus kembali dan kita menjadi ciptaan yang baru. Dan kemudian dalam ciptaan yang baru itulah kita menemukan kembali diri kita. Dan oleh sebab itu ayat ini adalah satu ayat favorit saya, saudara. Karena ayat ini berbicara tentang sesuatu yang sepanjang hidup kita sebagai umat Tuhan, kita tidak akan berhenti terus bertumbuh di dalamnya. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Apa artinya saudara-saudara bertumbuh dalam kasih karunia? Saudara, simple sekali jika saya ingin mengartikan itu sebagai sesuatu yang dimana kita mengakui segala hal yang ada pada diri kita setelah kita ditebus oleh Tuhan, itu adalah tergolong kasih karunia Allah. Misalnya saudara berhasil di dalam usaha saudara, itu kasih karunia Tuhan. Saudara berhasil untuk melewati banyak sekali kesulitan, itu karena kasih karunia Tuhan. Saudara punya prestasi dalam hidup ini, itu kasih karunia Tuhan. Saudara melewati begitu banyak tantangan, tapi saudara kemudian keluar sebagai seorang pemenang, itu kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, dalam setiap hal yang kita lalui dalam hidup kita, kita perhitungkan itu sebagai kasih karunia Tuhan.
Karena kita sudah menjadi orang yang ditebus oleh Tuhan dan sudah mengalami kasih karunia-Nya. Saudara coba bayangkan betapa pentingnya pemahaman ini, karena itu akan mempengaruhi banyak hal yang akan kita alami dalam hidup ini. Saudara, kedekatan seorang dengan Allah memberikan makna tersendiri atas apa yang dimilikinya. Pengetahuannya, talentanya, dan semua yang ada padanya tidak lagi semata-mata bersifat materi, tetapi memiliki makna spiritual yang bernilai kekal karena diperuntukkan untuk kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita hari ini mengatakan, kenapa ya saya lebih kaya dari tetangga? Nah, saudara tidak hanya berpikir karena saudara pandai berdagang. Iya, itu juga sih, karena saudara diberikan kemampuan. Tapi jikalau saudara menyadari, saya diberi banyak dan saya sudah cukup, lebih dari cukup. Sisanya saya simpan pun saya tidak tahu kapan saya pakainya. Saudara-saudara, ini adalah hal-hal yang kadang-kadang kita bertanya gitu ya. Barangkali tidak banyak orang yang punya pengalaman itu. Saya ambil yang ekstrim saja ya, saudara ya. Lalu kita katakan, ada rencana Tuhan mau memakai apa yang saya punya, talenta saya. Ya, saya selalu kagum dengan orang punya talenta musik, saudara. Karena saya merasa punya penyesalan dalam hidup ini, tidak punya banyak waktu dan kesempatan untuk belajar musik, saudara. Dan saya bisa menyaksikan bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan punya suara yang bagus, punya talenta musik, saudara. Saudara-saudara, jikalau saudara diberikan itu semuanya, saudara katakan, ini saya mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita punya, kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kita mulai dengan mengenal dari mana kita asalnya, dan bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan dalam anugerahnya, itu mempengaruhi sekali bagaimana kita hidup hari ini di tengah-tengah dunia ini. Saudara, saya coba saudara mengadakan satu tes bagi saudara. Jangan khawatir saudara-saudara tidak diberi nilai, tapi saya ingin coba ngetes saudara ya. Kira-kira tes ini, dan tidak usah khawatir saudara, saya juga siapin jawabannya. Ya saudara. Nah saudara, tes ini dikatakan adalah 4 stage of love, 4 stages of love. Kalau di dalam bahasa Latinnya itu diligendo dio, ya, yang sebenarnya adalah seorang yang bernama Bernard, ya, Clairvaux. Dia membuat 4 bandingan seperti ini. Mari kita coba pikir ya, di mana kita kira-kira berada ya. Nah saudara, yang pertama dikatakan love of self, of one own sake, ya. Yaitu mengasihi diri sendiri karena untuk kepentingan diri sendiri. Saya mengasihi diri saya, itu bukan untuk tetangga, itu untuk saya. Nah saudara, kebanyakan pada umumnya dunia ini mengasihi diri sendiri untuk kepentingan diri sendiri. Dia tidak akan peduli orang lain, dia tidak akan segan-segan merugikan orang lain, dia tidak akan berkorban bagi orang lain karena dialah yang paling penting di dalam hidup ini. Nah saudara, ini adalah kehidupan yang begitu egois, saudara, karena tidak lagi berpikir siapa-siapa selain diri kita sendiri. Saudara-saudara, saya mengasihi seseorang, sepertinya saya mengasihi dia, tapi sebenarnya saya mengasihi orang itu karena dia itu saya butuhkan gitu. Ya, seperti itu ya. Kalau dia tidak terlalu baik untuk saya kasih, saya tidak akan mengasihi dia. Nah, saudara, ujung-ujungnya juga kembali kepada diri sendiri. Yang kedua, saudara, adalah love God for one own sake, saudara. Ini kebanyakan orang tanpa sadar seperti ini. Mengapa saya harus mengasihi Tuhan? Saya mengasihi Tuhan karena supaya Tuhan berkati saya. Misalnya, ya, kenapa sih harus berdoa? Ya, saya berdoa supaya Tuhan berkati saya. Kenapa sih rajin ikut ibadah? Saya takut kalau tidak ikut ibadah nanti kualat misalnya. Ya, masih banyak hal lagi yang barangkali yang jadi pemahaman kita, saudara. Jadi kita mengasihi Tuhan itu sebenarnya ada tujuannya, saudara. Kita tidak mau rugi, saudara, mengasihi Tuhan. Coba aja, saudara, kalau kita mau melayani Tuhan, kemudian menghadapi berbagai hal yang tidak menyenangkan. Kenapa ya saya jadi orang Kristen sudah sekian tahun, kok masih sakit-sakit terus? Kok kenapa Tuhan tidak mau menyembuhkan saya? Nah, saudara-saudara, tanpa kita barangkali membahasakan itu, namun saudara ada di dalam hati kita, saudara, seperti itu. Saudara, bangkai ujian tidak mudah bagi kita untuk kita terima, saudara-saudara, tapi itulah kenyataannya, saudara. Ya, kadang-kadang seperti itu kita berpikir. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah love God for God's sake, saudara. Ini seperti rohani banget ya, saudara. Mengasihi Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Saudara setuju, saudara? Ya, setuju-setuju aja. Ini kan lebih bagus dari 2 yang sebelumnya ya. Tapi saudara-saudara, apakah Tuhan mau seperti itu, saudara-saudara?
Setelah kita mengasihi Tuhan, kita tidak perlu mengasihi diri kita sendiri atau kita tidak pernah peduli kepada diri kita. Nah saudara, itu sedikit kontradiksi ya. Karena sebenarnya saudara-saudara, testing yang keempat ini menolong kita untuk menyadari saya mengasihi diri kita untuk Tuhan. Saudara, karena Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Tuhan itu telah berupaya. Tuhan tidak ada kepentingan saudara-saudara untuk mau memberkati kita, menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Tidak ada kepentingan itu saudara-saudara. Tapi Tuhan melakukan itu. Bagaimana mungkin hidup kita yang sudah mengalami kasih karunia yang demikian besar, lalu kita sembarangkan saudara-saudara. Kita tidak peduli untuk hidup itu. Kita hidup semaunya saudara-saudara. Kita tidak mengikuti keinginan Tuhan, tapi kita mengikuti keinginan diri sendiri. Nah saudara, kita mengasihi Tuhan saudara-saudara, karena kita tahu betapa berharganya hidup kita ini saudara. Jikalau seorang tidak mengasihi dirinya pun dia tidak kasih. Saya kurang percaya saudara-saudara kalau dia bisa mengasihi Tuhan. Karena saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang berkaitan saudara-saudara satu dengan yang lain. Saudara, mungkin summary dari 4 state ini seperti ini saudara. Poin 1 dan kedua adalah self-centered love saudara. Sangat natural saudara, alami aja orang bisa berpikir seperti itu. Tapi saudara, yang ketiga itu saudara, adalah suatu transformasi dan purification of love, saudara. Sesuatu yang kita sudah masuk kepada satu pengalaman yang transformatif, saudara, di mana kita sudah melihat bahwa Tuhan itu begitu mulia, kita mengasihi Dia. Tapi tidak berarti kita tidak memperdulikan diri kita. Saudara, banyak orang yang bahkan dia tidak lagi peduli kepada bagaimana kondisinya, lalu dia hanya terus-menerus saudara-saudara memikirkan Tuhan, dan itu menjadi suatu ekstrim yang lain saudara. Karena jikalau seorang yang mengasihi dirinya saudara-saudara, saudara, itu sebagai suatu ungkapan ya, satu rasa syukur dia kepada Tuhan, maka dia memenuhi saudara fulfillment and union in love ya. Satu kasih yang bertalian dengan kasih yang dia sudah terima dari Tuhan itu, yang membuat dia juga mengasihi dirinya, menghargai dirinya, dan tahu dia bernilai di hadapan Tuhan. Saudara, saya tinggalkan jawaban-jawaban ini kepada saudara, karena saya tidak akan membahas ini saudara. Saya ingin mengajak saudara melalui firman Tuhan pada ulang tahun yang ke-52 ini untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang pertama, bukan dari ayat 7-9, dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Jadi ada 9 ayat persis saudara-saudara ya, untuk kita merenungkan tema yang kita menjadi pokok pemikiran kita hari ini, bahasan kita. Mengenal Tuhan untuk memahami identitas dan misi hidup kita. Saya coba jabarkan seperti itu saudara. Saat kita mengenal Tuhan, kita mulai saudara menghargai hidup kita. Kita memahami identitas kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dalam anugerahnya. Dan kita juga tahu ada misi dalam hidup ini. Nah saudara-saudara, inilah yang menjadi mungkin pokok bahasan di dalam bagian firman Tuhan. Izinkan saya untuk membagi 3 bagian dari pembahasan firman Tuhan. Bagian yang pertama saudara, saya ingin bahas tentang gereja di Korintus saudara, kondisi gereja di Korintus saudara. Saudara, gereja di Korintus saudara sebenarnya bukan gereja yang sebenarnya teladan banget yang untuk kita pelajari hari ini saudara. Gereja ini saudara punya banyak permasalahan saudara-saudara. Punya masalah saudara-saudara, perpecahan, bahkan percabulan, kesombongan, dan masalah-masalah doktrinal saudara. Nah saudara, sebenarnya gereja yang seperti ini barangkali kalau hari ini menjadi kecaman dan kritikan banyak orang saudara. Tapi saudara-saudara, banyak orang yang barangkali mengkritik saudara tanpa dia sadari sebenarnya dia merasa dia layak untuk barangkali seperti itu karena dia bukan gereja. Kalau dia bukan gereja maka dia akan menuntut gereja harus lebih baik ya. Tapi saudara-saudara, sebenarnya gereja di Korintus ini bukan gereja yang baik-baik amat saudara. Namun saudara-saudara, yang penting sekali gereja yang seperti Korintus ini saudara-saudara adalah gereja yang saudara-saudara dalam kacamata Tuhan adalah gereja yang juga di dalam anugerahnya Dia. Saudara, kalau kita mau lebih spesifik saudara, mari kita memikirkan diri kita. Diri kita ini yang seperti ini saudara-saudara, yang hari ini bisa beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Tidak baik-baik amat saudara-saudara. Tapi Tuhan melihat kita dari kacamata Dia adalah orang yang menerima kasih karunia Dia. Orang yang seperti saudara dan saya ini adalah orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan.
Saudara, apa yang kita akan pelajari saudara dari 3 ayat ini saudara? Ayat pertama, kedua, dan ketiga dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Saudara Paulus, saudara seorang hamba Tuhan, sambil saudara melihat tayangan ini saya tidak bacakan tapi saudara melihat tekannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa oleh kehendak Allah aku dipanggil menjadi Rasul Yesus Kristus. Bukan keinginannya dia, saudara-saudara. Tuhan tidak memanggil kita karena kompetensi kita. Wah, saudara cakep banget ya, dipanggil aja untuk melayani. Wah, saudara pandai banget, saudara dipanggil untuk melayani. Saudara, Tuhan tidak memanggil kita, saudara-saudara, karena kompetensi kita. Tuhan memanggil kita, saudara, dalam anugerahnya. Tapi jelas, saudara, setelah dipanggil Tuhan, kita tidak boleh sembarangan. Kita harus berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi sekali lagi, bukan yang terbaik dalam diri kita yang membuat Tuhan terpaksa memilih kita. Tidak, saudara-saudara. Kita itu dipilih Tuhan, saudara, bukan berdasarkan kompetensi kita dan kehebatan kita, tapi berdasarkan anugerah Tuhan. Paulus, seorang rasul, dia berkata, karena kehendak Tuhan, ya aku dipilih. Dan dia demikian berkata kepada jemaat Korintus. Dia bilang, jemaat Korintus ya, kamu itu orang kudus. Bagaimana saudara-saudara kita bisa mengatakan jemaat Korintus orang kudus? Tadi saya katakan, jemaat ini punya berbagai permasalahan. Tapi saudara-saudara, mereka disebut kudus bukan karena kehidupan mereka, tapi status mereka sebagai orang kudus. Mereka dipilih, saudara-saudara, oleh Allah. Dipilih, saudara-saudara. Bukan karena mereka kudus, saudara, tapi mereka dipilih untuk menjadi kudus. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu, ayat yang ketiga berani mengatakan demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kalau hari ini, saudara, dalam akhir kebaktian kita katakan, pulanglah saudara-saudara, pergilah saudara di dalam kasih karunia Allah. Tuhan menyertai saudara, kasih karunia Allah yang tidak berkesudahan, cinta kasih yang tidak berakhir itu menyertai saudara. Itu bukan karena kita lebih baik dari tetangga kita, saudara. Itu karena kita punya status sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah. Saudara, sulit barangkali kita memahami hal ini, tapi saudara, ini penting sekali untuk kita itu menyadari bahwa kita itu dipanggil, saudara-saudara, di dalam anugerahnya, saudara-saudara. Dalam anugerahnya kita dipanggil menjadi kudus, saudara. Kalau kita menyadari hal ini, saudara, kita tidak pernah, saudara, akan tinggi hati kalau kita lebih baik dari orang lain. Dan kita juga tidak pernah takut dan khawatir. Mengapa ya saya menjadi orang Kristen? Tapi saudara, barangkali hanya saudara yang tahu dan Tuhan tahu. Bahwa kita tahu kita masih punya begitu banyak kelemahan dan kekurangan dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara, ini yang membuat kita tidak pernah berhenti untuk datang, saudara, kepada Tuhan. Selama sepanjang 80 tahun dan tahun ini 81 tahun, saudara GKY, kita tidak pernah menghilangkan satu bagian dari liturgi gereja kita adalah pengakuan dosa, saudara-saudara, di dalam ibadah. Banyak orang katakan, Pak, itu terlalu kelamaan, Pak. Ya, saya merasa tidak pernah kelamaan pada waktu kita menyadari bahwa kita begitu tidak layak datang di hadapan Tuhan dan kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan itu yang membuat kita hidup di dalam satu sukacita. Tidak berarti kita boleh sembarangan, saudara, hidup itu. Karena sekali lagi, orang yang mengasihi Allah, dia pasti juga mengasihi dirinya sendiri, saudara-saudara. Bukan mengasihi diri sendiri sehingga dia mengasihi Allah. Karena dia mengasihi Allah, dia menghargai apa yang ada dalam hidupnya. Saudara, di dalam bagian berikutnya, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6 berbicara seperti ini. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Yesus Kristus. Saudara, saya bertanya, berapa banyak dan berapa sering kita mendengar kasih karunia Allah? Apa itu, saudara-saudara, kasih karunia Allah? Saudara, singkatnya barangkali kita bisa artikan seperti ini. Kasih karunia itu Allah adalah sesuatu yang kita tidak layak, tapi kita sudah menerimanya, saudara-saudara. Kasih karunia Allah, saudara, yang membuat kita hari ini, saudara-saudara, harus hidup sebagaimana adanya. Paulus katakan, karena kasih karunia Allah aku sebagaimana aku adanya. Saudara, kasih karunia Allah yang tidak layak. Saudara, dan tidak berhenti di situ, saudara, karena ayat kelima berkata demikian. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal.
Saudara, jangan selalu diartikan kaya ini adalah bersifat materi, saudara. Dalam segala macam perkataan, segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi saudara-saudara, setelah kita menerima kasih karunia Allah yang kita tidak layak itu, Tuhan terus masih menambahkan berbagai kelimpahan dalam hidup kita. Saudara, ada orang yang berkata demikian, Pak, saya merasa hidup saya biasa-biasa saja, Pak. Kalau dibandingkan dengan tetangga itu, saudara, yang berlimpah dengan kemewahan yang lain, saya barangkali tidak ada apa-apanya. Tapi saudara-saudara, jangan khawatir saudara-saudara. Karena barangkali dia berkelimpahan dalam satu hal, tapi saudara juga berkelimpahan dalam hal yang lain. Kalau saudara kita membandingkan hidup kita hanya karena materi, saudara-saudara, maka kita selalu akan merasa kecewa dalam hidup ini. Kalau kita selalu membandingkan kelebihan orang dan kelebihan kita, dan kita tidak bisa melihat bahwa Allah juga berkasih karunia dalam hidup kita, maka kita selalu hidup di dalam kekecewaan. Saudara, kita diperkaya. Saudara, bukan berapa banyak yang kita miliki, saudara-saudara, yang membuat kita kaya, saudara. Tapi berapa banyak yang kita sadari bahwa itu adalah bagian dari kasih karunia Tuhan yang terus menerus diberikan kepada kita setelah kita percaya kepada Tuhan. Saudara, seorang yang baru melayani, saudara, dia merasa bahwa begitu gentar dan takut. Hati-hati sekali, saudara, karena dia tidak terbiasa. Tapi setelah sekian tahun dia bertumbuh di dalam pengalaman-pengalaman untuk melayani Tuhan. Saudara, kadang-kadang juga bisa membuat dia merasa dia take it for granted, saudara. Dia merasa, ya ini memang sudah sewajarnya karena saya latihan. Nah saudara-saudara, hari ini saudara, semua kita yang melayani ini, saudara, bukan sekedar performance, saudara-saudara. Saudara, bedanya performance dan service, saudara. Service itu melayani, saudara. Semua itu kita pakai untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita performance, itu kita hanya memberikan satu pertunjukan, saudara. Nah saudara, begitu banyak saudara-saudara ya, begitu banyak pelayanan yang bersifat program dan pertunjukan. Suatu kali saudara, ada sekelompok ibu-ibu yang turun ke jalan, saudara, untuk melakukan pelayanan sosial. Ini bukan dari GKI Pluit tentunya, saudara. Nah saudara-saudara, ibu-ibu itu akan memberi makan, ya, membawa makanan kepada orang-orang yang di bawah jembatan, saudara. Nah saudara, orang yang homeless di bawah jembatan. Hari itu saudara, ibu itu cakep banget, saudara ya. Selain mereka sedikit rapi-rapi, saudara ya, memakai t-shirt seragam yang bertulisan kasih dari surga, saudara ya. Luar biasa keren, saudara ya. Mereka turun ke bawah jembatan, lalu mereka mulai memberikan makan kepada orang-orang di bawah jembatan. Saudara, kaget enggak orang-orang yang terima makanan itu? Karena tidak biasa. Saudara, sesuatu yang tidak biasa itu luar biasa kan, saudara ya. Tapi saudara-saudara, yang tidak biasa ini mengagetkan mereka karena hari itu bukan hari Raden Ajeng Kartini, saudara-saudara, bukan hari pahlawan. Lalu ini orang-orang kenapa sih hari ini berikan makan? Nah saudara-saudara, lalu mereka bertanya, ya, kalau mereka bertanya ya, Bu, ngapain sih hari ini saya diberi makan? Biasanya kalau lewat sini pintu mobil make sure sudah dikunci dengan baik ya. Takut saudara ya. Nah biasanya seperti itu. Tidak pernah kita dikunjungin. Hari ini kok kita dikunjungin gitu. Bahkan diberi makan. Saudara tahu jawabannya yang sebenarnya apa, saudara? Karena ini program diakonia, saudara-saudara ya. Kalau bukan program diakona, boro-boro gue lihat lu gitu di bawah jembatan. Ini program, saudara. Mari coba kita menilik, saudara. Berapa sungguhnya sih kita hari ini service atau performance, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini adalah bagaimana hidup kita yang sudah diperkayu kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak pernah hitung-hitungan dan tidak pernah tahu. Karena sesuatu yang kita sudah serahkan kepada Tuhan, itu adalah dikaitkan dengan suatu pelayanan. Kita sudah diperkaya dalam Kristus, saudara. Tanpa kita minta, kita diperkaya dalam Kristus. Dan itulah yang kita pakai, saudara, untuk melayani Tuhan. Saudara pasti mengenal gereja ini ya. Gereja, saudara tahu di mana ini, saudara? Yang tahu pasti tertawa, saudara-saudara ya. Ini bukan di Antioquia, saudara-saudara. Ini depannya Antioquia. Saudara-saudara, ini gereja. Ya, GKI Pluit. Saudara, saya percaya, saudara-saudara ya. God never called his people without providing what they need to obey him. Tuhan tidak pernah, saudara, memanggil orang-orang yang
mau dipakai dia tanpa yang memperlengkapi dia. Saudara, bangunan gereja ini kemarin tidak ada, tahu-tahu ada, saudara-saudara. Setelah banjir, dia muncul dari tanah. Tidak, saudara. Ini adalah satu batu demi satu batu disusun. Dan perencanaan yang panjang telah diberikan melibatkan begitu banyak orang, saudara-saudara. Yang hari ini kelihatan sudah agak usang, sudah agak tua, saudara ya. Dan kita bangun gereja Antioquia di sini, saudara ya. Tapi saudara-saudara, gereja itu punya sejarah dan nilai yang luar biasa. Saya beritahu saudara satu cerita sejarah ya, yang tercecer dalam sejarah yang tidak banyak orang ketahui. Saya berani katakan barangkali tidak banyak orang tahu karena ini adalah satu catatan sejarah tahun 1976, saudara ya. Saudara, saya mulai dari sini, saudara. Berbicara tentang seorang pada satu pertemuan rapat, saudara ya. Majelis periode ke-20, saudara ya. Bersama seluruh pelayan pekerja Tuhan. Pada waktu itu, saudara, mereka memberitakan bahwa ada seorang jemaat di pos PI Pluit mempersembahkan sejumlah uang. Saya bersyukur kalau ada yang bisa baca ini ya, tulisan dari Mandarin ya. Nah, saudara, mempersembahkan sejumlah uang untuk membangun sekolah Kristen. Saudara, itu tahun 1976, dan ini notulen rapat, saudara, yang saya fotokopi ya. Jadi saudara, ini tidak mungkin salah lagi, saudara ya, karena ini notulen rapat. Data ya, sejarah itu harus ada data yang menunjang. Saudara, uang itu dipersembahkan, tapi gereja waktu itu belum ada niat membangun sekolah, sehingga uang itu disimpan di dalam bendara gereja. 2 tahun setelah itu, maka lahirlah Yayasan Iman Pengharapan dan Kasih, saudara. Tapi orang ini, saudara, adalah tidak pernah kita ketahui namanya siapa, saudara. Karena dia memberikan persembahan itu tanpa mungkin berikan nama sehingga namanya tidak tercantum. Dia tidak termasuk dalam deretan founder sekolah. Tapi saudara bayangin ya, persembahannya itu, saudara, menjadi bagian yang demikian berarti, saudara. Barangkali dia menjadi seorang yang memberikan inspirasi kepada gereja pada waktu itu memulai satu sekolah, dananya sudah disiapin. Saya yakin, saudara, orang-orang yang memberi persembahan itu dia bukan untuk kepentingan diri sendiri, dia tahu itu dari Tuhan. Saudara, hari ini jika kita tahu ada talenta yang Tuhan berikan kepada kita, apapun itu bentuknya, maka saudara itu dipakai untuk Tuhan. Saudara bisa bayangin ya, sekolah IPK hari ini yang terkenal, saudara, yang menjadi satu sekolah yang bisa diperhitungkan, saudara. Ya, adalah satu sekolah yang, saudara, ada bagian dari orang yang tidak dikenal ini. Saudara, sebenarnya kita tidak perlu, saudara, untuk membahas kenapa orang itu tidak dihargai. Bukan itu tujuan saya. Tapi saya ingin katakan, siapapun di antara kita, saudara, kita tidak pernah tahu persembahan kita itu sebagai 2 keping uang barangkali dari janda yang seperti itu yang dipuji oleh Tuhan. Karena itu menjadi sedemikian pentingnya. Saudara, waktu pembangunan gereja Pluit, saudara, saya bisa cerita sepanjang sore, saudara, kalau cerita tentang sejarah. Tapi saudara, karena saya sangat menyukai dan saya mempunyai koleksi banyak sejarah yang catatan yang tidak dimiliki, dan bersyukur saya bisa baca tulisan ini, saudara ya. Jadi saya bisa jelaskan kepada saudara. Saudara, satu catatan kecil yang menarik untuk diperhatikan, bahwa dalam rapat majelis Koyutang, periode ke-20, 18 April 1976, 2 tahun sebelum Yayasan IPK didirikan, saudara ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, ada seorang jemaat pos PI Pluit yang mempersembahkan dana untuk dipersembahkan bagi pendirian sekolah IPK. Ini tadi ya. Nah, saudara, ini berikutnya ya. Saya telah miss ini, saudara ya. Saudara, dalam pertemuan khusus membahas pembelian tanah di daerah perumahan Pluit tanggal 7 Mei 1978, ada 2 orang anggota panitia yang membuat pernyataan yang sangat meneguhkan iman dan tekad untuk membangun. Yang pertama adalah, ini ada nama, saudara, Wei Yung Teng, mudah-mudahan ada keturunannya di sini, saudara ya, yang menyatakan bahwa dirinya sangat bersuka cita dan menghimbau semuanya dengan tenang meresponi kehendak Tuhan dan dengan hati yang bersih memulai pembangunan gereja. Saudara yang lain namanya saudara Chen Yue Kui menyatakan untuk tidak memasalahkan harga tanah yang telah ditetapkan pemerintah sebagai penentuan, tetapi putusan apa yang seharusnya kita kerjakan. Jadi mereka berdua ini memberikan peneguhan kepada panitia dan gereja Pluit sudah dibangun. Saya yakin kalau tidak ada itu barangkali tidak ada Antioquia juga, saudara ya. Jadi saudara, saya ingin sekali
memberikan satu pemahaman seperti ini kepada kita, saudara. Hari ini, saudara, jika kita mengenal Tuhan, kita juga mengenal bahwa kita hidup dalam kasih karunia-Nya. Kita menghargai hidup kita, apapun kondisi kita hari ini. Kalau itu, saudara, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, maka semuanya menjadi begitu berarti dan bernilai kekal di hadapan Tuhan. Hidup ini sementara sekali, saudara, berlalu buru-buru dan banyak sekali pergumulan dalam hidup ini. Tapi apa yang ada di tanganmu, saudara, hari ini? Apa yang ada di tangan saya hari ini? Jika saudara ingin memberi persembahan itu kepada Tuhan, karena saudara mengenal Tuhan dengan baik. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik, kita beri persembahan, saya khawatir persembahan itu barangkali hanya sekedar ikut bagian aja. Atau barangkali persembahan itu tidak berarti terlalu banyak untuk satu kemuliaan Tuhan, hanya karena kita khawatir kalau tidak dikatakan ikut bagian dalam mengambil bagian dalam pelayanan. Saudara, bagian yang terakhir yang saya ingin bahas, saudara, adalah ayat yang ke-7, 8, dan 9. Ayat ini, saudara, mengatakan bahwa hidup kita ini sebenarnya adalah menantikan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau hari ini kita merencanakan untuk tahun depan masih oke lah, saudara. Kalau kita merencanakan 30 tahun yang akan datang, saya khawatir ya, saya pasti udah tidak ada deh. Kalau 30 tahun ya kelamaan, saudara. Kalau 30 tahun lagi saya udah 100 tahun, saudara. Usia saya tidak begitu yakin saya bisa hidup sampai 100 tahun. Tahun ini saya 70 tahun. Kalau saya 30 tahun lagi saya udah 100 tahun. Tidak mungkin, saudara-saudara, ya kelihatannya. Jadi saudara-saudara, kalau hari ini, saudara kita merencanakan 100 tahun ke depan, nah itu, saudara, jangan berpikir sejauh itu, saudara. Karena hidup kita ini adalah sementara dan kita pakai waktu yang sementara ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sementara ini, saudara, kita menantikan satu janji Tuhan di dalam Kristus Yesus. Saudara, dan untuk berjalan menuju ke itu, saudara, juga bukan kemampuan kita. Iman kita selalu, saudara-saudara, jatuh bangun, saudara, dalam perjalanan hidup. Saudara, yang meneguhkan kita sepanjang perjalanan itu adalah Tuhan. Saudara tahu betapa sering kita juga berkeluh kesah. Betapa sering, saudara, kita juga mempertanyakan Tuhan. Betapa sering, saudara, kita ragu akan penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup ini, saudara. Tapi ayat ini mengatakan jika kita sungguh mengenal Tuhan, kita tidak pernah ragu, saudara. Karena Dia yang akan meneguhkan kita. Ada seorang ibu, dia dalam kondisi yang terkapar, saudara, di kamar ICU, dan dia minta tolong untuk keluarganya untuk menemukan saya untuk bisa mengunjungi dia. Ada pertanyaan penting yang dia ingin tanyakan. Saudara, pada waktu saya bertemu dengan dia berbaring di kamar, tapi masih mengenal orang dan masih bisa berbicara, tapi kondisi sangat kritis, saudara. Dia bertanya satu pertanyaan, bagi saya agak konyol pertanyaan. Dia katakan, "Lemse, betulkah saya akan masuk surga?" Wah, saudara, ini pertanyaan konyol banget karena bukan saya yang menentukan dia masuk surga, saudara. Tapi saya katakan, apakah ibu percaya dan sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi? Dia katakan, sudah, Pak. Dan inilah firman Tuhan, saya katakan. Bukan saya yang berkata. Kalau saya berkata jangan percaya, karena saya mungkin aja keliru. Tapi ibu percaya kepada Tuhan dan percaya pada firman-Nya. Ini janji. Oke. Saya jelas sekali itu. Saya minta konfirmasi itu. Saudara, kemudian saya berbalik sejenak. Saya dengar satu bunyi, saudara, ya. Bunyi yang menandakan jantungnya berhenti, saudara. Dia langsung, saudara, berpindah dari kesementara masuk ke dalam kekekalan. Saudara, hidup itu seperti itu, saudara, rapuh sekali. Saudara, hari ini kita sehat, tidak ada yang berani menjamin bahwa besok kita sehat, saudara-saudara. Hari ini kita lancar hidup kita, tidak ada yang menjamin besok kita lancar, saudara-saudara. Segala hal itu silih berganti dalam hidup kita. Yang hari ini menjadi harapan kita adalah pernyataan Tuhan. Kapan itu terjadi, saudara, kita tidak tahu. Tapi dikatakan Tuhan itu setia. Dan Dialah yang akan menjadikan segala sesuatunya itu pada waktunya, bahkan indah pada waktunya. Saudara, saya mendengar satu cerita, saudara, baru terjadi di GKI Pluit.
barangkali minggu lalu atau bulan lalu, saya kurang. Seorang hamba Tuhan yang sebelum naik mimbar berlutut bersama-sama, seorang pengkhotbah lah. Dia berlutut bersama-sama berdoa dan dia merasa kakinya agak sedikit semutan gitu, saudara. Lalu dia anggap karena kelamaan dia berlutut, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara kemudian dibantu untuk naik ke mimbar. Di atas mimbar, saudara, dia stroke. Untung aja cepat dibawa ke rumah sakit, saudara. Saudara, tidak ada terkecuali, saudara, hidup ini. Saudara, kita hidup di dalam satu kondisi yang sebenarnya sangat memprihatinkan. Dunia hari ini, saudara, menjanjikan begitu banyak hal yang indah, tapi kita tidak pernah tahu apa yang menjadi isinya, saudara-saudara. Tiap hari, saudara, kita mendengar SMS itu. Semakin lama semakin hebat. Saudara tahu sekali barangkali kalau ada yang dikaitkan dengan modul-modul penipuan, maka saudara akan diberitahu, hati-hati, jangan berikan PIN, saudara, jangan memberikan OPT, saudara, dan macam-macam. Dan kita selalu mengingatkan saudara-saudara kita. Saudara, kita tahu kemajuan ini tidak selalu menjanjikan yang baik. Saya tidak menakut-nakuti saudara dan saya tidak akan bawa saudara kepada pemikiran pesimistis, saudara, karena saya ingin membawa saudara untuk menyatakan bahwa kalau itu tidak menjadi harapan kita, impian kita di dalam dunia ini, saudara, maka kita akan melihat, saudara-saudara, Tuhanlah yang menjadi tujuan hidup kita. Saudara, saya mengajak saudara untuk menyadari bahwa kita itu diteguhkan dalam kesetiaan Tuhan. Saudara, jangan pernah khawatir, saudara. Apapun yang kita akan alami dalam hidup ini, Tuhan itu adalah setia dan Dia akan menyertai kita, saudara, sampai kepada segala kesudahan. Janji yang tidak pernah diberikan oleh insurance company apapun kepada kita, saudara. Tuhan yang menjanjikan itu adalah setia dan Dia juga akan melengkapi. Tuhan tidak menjanjikan kelancaran barangkali, tapi Tuhan menjanjikan setia, Dia akan meneguhkan kita sampai pada akhirnya. Sampai kita menutup mata kita yang terakhir. Saudara tahu di mana ini, saudara? Kalau ada yang bisa tahu ini di mana, saudara, majelis gereja akan memberikan saudara hadiah. Atau katakan lagu Injil, ya, Filemon, ya, saudara, akan nanti berikan saudara hadiah. Ini janji saya, bukan janji dia, saudara, ya. Saudara, di mana ya kira-kira ini? Tapi saya beritahukan saudara, kalau saya beritahukan saudara clue-nya ini, saudara mungkin kira-kira akan tahu. Yang di tengah itu, saudara, adalah saya. Dan ini adalah tanah yang luas banget, saudara, di daerah Mangga Besar. Udah tahu lah, saudara, ya, clue-nya ya. Ini adalah gereja GKI Mangga Besar sebelum dibangun, saudara. Nah, saudara, kita selalu hari ini melihat gedung gerejanya, tapi saudara, gereja yang sesungguhnya adalah lingkaran ini, saudara-saudara. Karena ini gereja adalah umat Tuhan yang bersatu. Yakin betul-betul setelah tahun 1978 itu. Masih ada kasih karunia Tuhan. Saudara, saya menyaksikan bagaimana batu demi batu. Satu, saudara, saya meletakkan batu pertama itu persis di bawah mimbar gedung gereja GKI Mangga Besar. Saya tidak pernah lihat dia, saudara, karena saya sudah letakkan dan ditutupi oleh bangunan lain. Saudara, mengharukan sekali. Saudara, tapi sebelum gereja itu dibangun, ada pembangunan umat Tuhan yang setia, saudara, karena mengalami kesetiaan Tuhan. Itu bukan masa yang gampang, masa yang enak dilalui, saudara. Karena masa 98 itu banyak orang yang sudah caw, saudara, ya, kemana-mana dan tidak banyak yang tinggal. GKI waktu itu krisis pemimpin, krisis segalanya, saudara. Saudara, tapi keteguhan umat itu membangun, saudara-saudara, ya. Maka saudara-saudara, GKI MBS, saudara, merupakan satu wujud kesatuan hati jemaat yang membangun demi kemuliaan Tuhan di tengah kita. Nah, saudara, gedung gereja ini bisa berdiri, saudara-saudara, bukan karena tiba-tiba, saudara, tapi keteguhan hati umat Tuhan, dan lebih lagi saya ingin katakan adalah karena Tuhan meneguhkan kita dalam membangun, saudara. Banyak orang yang terlibat dalam pembangunan ini sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tugas mereka sudah selesai. Tugas kita belum selesai, saudara-saudara. Saudara tahu bahwa di tangan saudara ada satu kepingan yang seperti ini. Saudara, kalau saudara pernah main gambar parcel ini, saudara, ya. Saudara tahu ada kepingan gambar yang unik sekali, yang dimana dibutuhkan untuk melengkapi satu lukisan atau gambar keseluruhan.
Saudara percaya atau tidak, hidup saudara itu adalah kepingan tertentu yang punya keunikan, yang dimana setelah saudara menyadari siapa Tuhan, memahami siapa Tuhan, dan menyadari segala yang saudara miliki adalah dalam kasih karunia Tuhan, saudara tidak pernah segan-segan untuk mempersembahkan kepingan itu untuk dipakai, untuk memenuhi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Dan itulah misi hidup kita, saudara-saudara. Saudara, kalau hari ini saudara kita bisa mengenal Tuhan di dalam sudut pandang seperti ini, saudara, maka saudara-saudara, pengenalan kita kepada Tuhan bukan hanya knowledge, saudara, tapi pengetahuan Tuhan itu adalah satu kesaksian hidup, saudara-saudara, yang akan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Don't miss your part, saudara. Jangan sampai saudara kehilangan bagian saudara untuk memenuhi rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Apapun yang saudara. Jadilah saudara sendiri, tidak usah jadi tetangga, tidak usah jadi orang lain. Apa adanya saudara-saudara. Dan jangan pernah tanya, kenapa saya seperti orang ini dipakai Tuhan. Jangan pernah juga khawatir, karena kasih karunia terlalu cukup, saudara. Jadilah dirimu sendiri. Karena di dalam dirimu itu Tuhan menyiapkan satu kepingan, yaitu hidupmu untuk Tuhan pakai, saudara-saudara, untuk memenuhi rencana Dia yang kekal. Saudara, apa untungnya jikalau hari ini kita mengenal Tuhan, mengenal diri kita, tapi kita hanya performance, saudara-saudara. Atau hanya knowledge, saudara. Saudara, begitu banyak teolog hari ini yang mencari tahu siapa Tuhan, tetapi akhirnya orang hanya menemukan teolog, tetapi tidak menemukan teonya, saudara. Iya, orang hanya menemukan tokoh-tokoh yang berbicara, tapi orang tidak menemukan Tuhan, saudara. Pengetahuan tidak banyak, saudara, berbicara, tapi saudara, hari ini kita mengenal Tuhan dan mengenal diri kita, saudara-saudara. Itu yang menjadi kehidupan kita hari ini, yang membawa kita barangkali sepanjang tahun 2026 ini berjalan dalam rancangan dan kehendaknya. Apapun yang saudara persembahkan yang menjadi kepingan yang unik itu akan menjadi bagian dari gambaran rancangan Tuhan secara keseluruhan. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena hari ini saat kami datang bersama-sama, kami menyadari ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang menciptakan kami. Dan kami hanya dalam mengenal Engkau Sang Pencipta, keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus. Kami mengenal diri kami, mengenal hidup kami, dan mengenal misi hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk kami tidak tinggi hati karena memiliki banyak kasih karunia-Mu. Dan ajarkan kami tidak pernah kecil hati saat kami bandingkan dengan orang lain. Karena diri kami pun, di dalam diri kami ada kepingan yang Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau Roh Kudus hari ini berbicara kepada kami selama ini karena kami mulai kecewa terhadap diri kami, kecewa kepada orang-orang di sekitar kami berkeluh kesah dalam hidup ini. Tuhan, ajarkan kami hari ini untuk bersyukur karena Engkau menciptakan kami secara unik dan memakai kami untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, izinkan saya, saudara, dalam acara ini, saudara, untuk bersama-sama menyanyikan satu lagu, saudara, ya. Untuk mendudukan lagu ini barangkali tidak ada dalam tayangan kita, tapi lagu itu berbunyi demikian. Dikatakan, pakailah tanganku ini, pakailah kakiku ini, masih ingat? Pakai tanganku ini, mari kita nyanyikan ya, satu kali aja. Pakai tangan